Halo, selamat pagi guys. Jadi hari ini kita dapat email dari Google. Jadi Google AdSense ini mengirimkan kita email yang memberitahukan bahwa kita harus membayar pajak. Jadi pajak itu adalah potongan dari penghasilan kita. Nah, ini informasinya. Sejak pajak hingga 31 Mei, Google dapat mewajibkan memotong hingga sebesar 24%. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi Google emailnya ini memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Fitur pajak online di AdSense terdiri dari 6 langkah. Jadi nanti 6 langkah yang akan kita lakukan untuk mengisi form tersebut. Jadi ini mengapa peraturan ini diberlakukan. Jadi untuk kreator di luar Amerika Serikat, kami akan mengubah persyaratan layanan dalam waktu dekat. Dalam versi tersebut, penghasilan Anda dari YouTube akan dianggap sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat. Kemudian, bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan saya? Jika Anda mengirim informasi pajak Anda, pajak Amerika Serikat hanya dapat diberlakukan terhadap penghasilan Amerika Serikat bulanan Anda dari AdSense. Pendapat yang diperoleh dari penonton di Amerika Serikat melalui tampilan iklan, YouTube Premium, Super Chat, Super Sticker, dan langganan channel. Jika Anda tidak mengirimkan informasi pajak Anda, tarif pajak Anda dapat ditetapkan tarif potongan pajak yang lebih tinggi untuk perorangan 24%. Jadi itu tadi guys isinya. Kemudian untuk masuk ke AdSense, kalian tinggal klik di Google, terus masuk AdSense. Nah, ini ciri-cirinya www.google.adsense. Kemudian klik yang Google AdSense itu. Nah, ini agak loading. Jadi nanti setelah kalian klik, nanti akan masuk ke laman website dari AdSense tersebut. Nah, kalian klik pembayaran. Nah, pembayaran ini di samping kirinya. Nah, setelah itu kalian klik kelola info pajak. Nah, setelah kalian klik, nanti akan muncul tampilan untuk bagian tambahkan info pajak. Nah, jika kalian belum pernah, kalian klik saja itu. Nanti akan masuk di akun kalian, kemudian kasih masuk password dan email kalian untuk mengkonfirmasi. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan edit untuk dokumen-dokumen tersebut. Nah, kalian tunggu saja. Setelah kalian tambahkan info pajak, nanti akan muncul form-formnya. Formnya terdiri dari 6 form. Oke. Nah, untuk di info pajak ini kalian klik perorangan karena kalian yang menggunakan sendiri AdSense tersebut atau YouTube tersebut. Klik berikutnya. Nah, apakah Anda warga negara penduduk Amerika Serikat? Kalian klik tidak karena kalian adalah orang Indonesia. Kemudian klik berikutnya. Nah, pilih jenis formulir pajak W8. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS. Kalian klik itu karena kalian bukan orang Amerika. Kemudian kalian isi nama individu kalian sebagai nama Anda sendiri di situ. Kebetulan nama saya Bayu Arsenius, kalian bisa isi nama. Kemudian kalian pilih negara Indonesia. Nah guys, ini adalah bentuk dari NPWP yang saya punya. Jadi teman-teman masukkan NPWP pribadi. Jadi ini adalah NPWP pribadi saya. NPWP kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Jadi pemerintah itu mengharuskan setiap orang di Indonesia harus membayarkan pajak ke pemerintah. Jadi pajak itu nanti yang akan jadi pajak itu yang akan nantinya digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur di kayak semacam jalan, fasilitas umum dan lain-lain juga guys. Jadi pajak yang Anda bayarkan ini juga sangat membantu untuk Indonesia sendiri. Jadi ini nomor pokok wajib pajak saya. Jadi harus dilampirkan ke AdSense ini. Tetapi jika YouTube Anda digunakan oleh perusahaan, jadi kalian harus melampirkan NPWP perusahaan tersebut. Tetapi jika YouTube Anda menggunakan nama Anda pribadi sendiri, kalian nggak apa-apa memasukkan ini untuk pribadi.
Ini NPWP saya. Nah, setelah itu kalian masukkan nomor NPWP kalian di TIN asing ini. Nah, ini namanya nomor identifikasi wajib pajak. Jadi TIN asing itu adalah nomor NPWP kalian. Jadi kalian harus mempunyai nomor NPWP kalian. Kalau kalian belum punya, kalian daftar online saja. Nanti pemerintah akan kirimkan ke kalian melalui pos. Jadi kita buka dulu apa itu TIN kalau di luar negeri sana. Jadi ini taxpayer identification. Jadi ini isinya bahasa Inggris. Jadi untuk mengisi ini kalian cukup menuliskan nomor NPWP kalian. Untuk nomor NPWP kalian bisa yang sudah ada, kalian bisa lihat di kartu tersebut. Ini namanya TIN asing. Kalian kan warga asing untuk orang Amerika. Untuk ITIN atau SSN AS kalian kosongkan karena kalian bukan warga Amerika. Jadi ini adalah nomor saya. Nanti next saya skip saja. Untuk bagian kedua ini ada 2 alamat. Kalian klik Indonesia, kemudian kalian klik yang alamat tinggal tetap menggunakan PO Box. Nanti kalian akan klik itu. Untuk baris alamat pertama kalian isi tempat tinggal kalian. Untuk baris alamat kedua kalian misal tinggal di tempat lain, misalkan di daerah lain, kalian isi untuk provinsi kalian isi provinsi di mana AdSense kalian itu didaftarkan, misalkan Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kode pos kalian isi kode pos di mana kalian tinggal. Biasanya itu sesuai dengan alamat yang pada saat kalian mendaftarkan AdSense kalian, atau ikuti saja alamat di KTP kalian sendiri. Tapi coba kalian ingat-ingat kira-kira PIN kalian waktu itu dikirimkan pakai alamat apa. Nah, itu yang kalian masukkan di situ, alamat itu. Kalian masukkan kode pos kalian di tempat kalian waktu dikirimkan kode PIN waktu surat dari AdSense itu dikirimkan. Nah, untuk kota saya Kendari, bukan Kolaka. Nah, untuk kode pos kalian lihat di Google saja atau ingat-ingat kalian. Nah, ini untuk kode pos saya. Nah, itu kalian klik alamat tempat tinggal sama dengan ini. Tunggu. Nah, untuk bagian kedua, alamat tinggal permanen, kalian klik centang. Nah, alamat tinggal tetap menggunakan PO Box, kalian centang itu. Kemudian kalian centang juga yang bagian kedua, ini masih bagian kedua, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Jadi kalian di situ kan ada 2 data, yang pertama dan kedua. Kalian klik saja yang bagian keduanya agar itu mewakilkan di bagian pertamanya karena kalian telah mengisinya. Nah, ini sudah selesai tahap bagian kedua. Kita berikutnya untuk masuk ke bagian perjanjian pajak. Nah, ini bagian perjanjian pajak. Nah, untuk bagian perjanjian pajak sendiri ada kolom apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Ya, kamu harus setuju. Penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, karena kamu adalah negara Indonesia, kamu harus mengklaim perjanjian bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam artian pembayaran pajak. Kalian klik untuk Indonesia. Nah, di bagian sini ada 3 bagian fitur. Pertama, layanan AdSense. Untuk pasal-pasalnya kalian klik pasal 8 ayat 1. Nah, untuk pasal 8 ayat 1 ini kalian klik 0% pengurangan tarif. Kalian klik yang paling rendah karena kalian memiliki juga kalian memiliki NPWP. Tapi jika kalian tidak punya NPWP tadi, itu akan secara otomatis ke 30%-nya. Jadi enak kalian punya NPWP. Nah, untuk bagian keduanya film and YouTube Google Play, kalian klik pasal 13 ayat 2. Untuk tarif pemotongan pajaknya kalian klik di 10% pengurangan tarif, karena biasanya pajak di Indonesia sendiri adalah 10% PPh.
22, yaitu pemotongan pajak 10%. Tapi jika kalian tidak punya NPWP, biasanya akan dipotong 30%, lebih tinggi guys. Nah, biasanya 30% itu adalah semacam denda begitu. Nah, untuk hak cipta macam YouTube dan Google Play sendiri, kalian harus klik juga. Nah, untuk hak cipta ini biasanya seperti apa ya, kalian dapat copyright begitu, kalian akan dapat pajak juga. Ini ada pasal 13 ayat 2. Kalian klik saja 10% pengurangan tarif. Nah, sangat rendah kan? Jadi kalian pilih yang paling rendah, kalian centang semuanya. Nah, bagian ketiga sudah selesai ya, bagian pajak-pajaknya. Kalian klik berikutnya. Nah, untuk bagian ini biasanya akan lanjut ke tahap 4 untuk pemeriksaan dokumen. Nah, pemeriksaan dokumen sendiri itu dia akan merangkumkan semua dari 1 sampai ke bagian 3 yang kita sudah isikan. Nah, ini agak loading, jadi kita akan tunggu saja sebentar. Nah, ini dia. Kalian lihat tarif pemotongan pajak di bagian atasnya ini 10%. 10% juga. Ini untuk peninjauan dokumen, kalian klik. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat. Kalian klik berikutnya. Dan bagian keempat sudah selesai. Ini bagian terakhir, sertifikasi. Kalian baca. Kalau kalian malas baca, kalian tinggal klik saja. Ini tanda tangan. Kan biasa kalau tanda tangan kita coret-coret. Nah, ini kita tulis nama lengkap saja. Nah, ini nama lengkap saya tulis. Kemudian nanti ada di bagian centang situ 2, ada 2 pilihan. Ya, saya adalah orang yang tercantum bagian tanda tangan. Jadi kalau AdSense ini atas nama kalian sendiri, kalian klik ini, ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Tetapi jika kalian klik tidak, artinya itu adalah kalian pernah beli AdSense orang lain, atau kalian adalah perwakilan dari itunya, dari AdSense tersebut. Tapi ini adalah AdSense pribadi saya. Nah, kalian klik berikutnya. Untuk bagian ke-6 akan ada pilihan-pilihan. Pernahkah individu ada entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas layanan apapun untuk Google Ads? Kalian jawab tidak, karena saya tidak melakukan aktivitas apapun untuk Google AdSense saya. Misalkan saya mau melakukan aktivitas lain di luar YouTube ini, tapi saya menggunakan AdSense ini untuk YouTube saja. Jadi saya klik tidak, dan saya mencentang, saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan Google akan dijalankan sepenuhnya, dan kalian klik berikutnya. Nah, ini akan muncul rangkumannya nanti. Oke, nah ini dia yang akan muncul. Kalian jangan klik kirim formulir baru, karena kalau kalian kirim formulir baru, maka yang kalian sudah isi ini kalian yang sudah isi sebelumnya itu akan dibatalkan, karena kalian akan membuat formulir baru, dan otomatis form yang kalian isi sebelumnya tadi akan terhapus. Jadi kalian jangan klik kirim formulir baru.